Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi cerdas bangsa Indonesia. Kembali lagi kita bertemu di dalam mata pelajaran PPKN, yang pada kesempatan hari ini kita membahas tentang sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu kita pertemuan untuk yang ketiga kalinya di bab 3 kelas 8. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu ketika kita memulai aktivitas kita dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah kita sampaikan di pertemuan 1 dan kedua peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang tertulis dibuat oleh lembaga yang berwenang, kemudian dibuat melalui prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Bagaimana sikap kita saat berada di lingkungan sekolah terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Salah satunya adalah hal yang harus kita lakukan di sekolah terkait dengan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tertib dalam melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Bisa dilihat di gambar, yaitu ketika kita berangkat sekolah, datanglah tepat waktu. Kalau sekolah masuk jam 7, berarti kita usahakan sebelum jam 7 kita sudah berada di sekolah. Kemudian apa selanjutnya selain tata tertib yang ada di sekolah? Yaitu memakai seragam sesuai dengan sekolah masing-masing, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kalau SD, SMP, dan SMA itu mempunyai seragam yang berbeda-beda, sehingga jangan sampai kalian menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bisa kita lihat di lingkungan kita bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bisa berwujud menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini bisa dengan melaksanakan tugas piket yang ada di masing-masing kelas. Biasanya sudah terjadwal oleh kelas masing-masing. Kemudian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat. Seperti apa? Seperti kita peduli terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan, kemudian kita menanam kembali hutan yang gundul di sekitar kita. Juga bisa kita tanami apabila banyak tempat-tempat yang bisa kita tanami. Kemudian kita bisa kerja bakti. Kalau ada kerja bakti di lingkungan masyarakat kita usahakan untuk selalu ikut serta. Karena apa? Lingkungan kita adalah salah satu tempat kita untuk hidup. Sehingga apabila lingkungan terjaga dengan baik, maka kehidupan kita juga akan terasa nyaman, sangat terasa sekali itu. Kemudian selain di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan berbangsa dan bernegara. Kita contohkan yaitu dengan membayar pajak, disiplin membayar pajak. Pajak ini banyak sekali, nanti siswa-siswi semuanya akan mengerti seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.
Kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara, itu juga ada tertib dalam peraturan lalu lintas. Seperti di gambar ini. Semua yang berada di jalan itu menggunakan helm. Nah, siswa-siswi semuanya jelas sekali ketika mengendarai sepeda motor kita harus memakai helm. Kemudian saat di lampu merah itu ketika berhenti harus di belakang garis marka. Karena ini salah satu peraturan hukum di mana garis marka ditujukan kepada pejalan kaki yang akan menyeberang. Kemudian selain menggunakan helm, setiap orang yang mengendarai sepeda motor ataupun mobil harus mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Kemudian selain itu, selain tentang tata tertib hukum, kita juga berkewajiban menjaga benda-benda milik negara atau fasilitas-fasilitas umum. Sehingga ketika kita menjaga fasilitas umum, berarti kita menjaga benda-benda milik negara. Dan tentunya kita membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Nah, ini adalah contoh-contoh ketaatan atau sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan. Siswa-siswi semuanya dapat searching di Google, di YouTube tentang perwujudan sikap-sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tersebut. Tetapi karena memang kita dibatasi waktu, apabila peserta didik atau siswa-siswi semuanya ada yang tidak jelas, ada yang tidak paham, bisa menuliskan di kolom komentar Google Classroom yang sudah tersedia. Nanti kita akan berdiskusi di kolom komentar tersebut dan siswa-siswi semuanya bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.